apa sih yang ada di diri kita, apa sih yang kita alami. Nah, itu yang pertama. Lalu setelah kita memahami hal tersebut, kita akan mengupayakan nih, bagaimana kita mengatasinya. Aku sayat tanganku karena aku pengen nunjukin ke mereka betapa sakitnya perasaanku. Aku udah gak tahan lagi, rasanya hampa banget, sendirian banget. Aku lama-lama menikmati rasa sakit itu. Aku kenapa ya, dan aku mesti gimana, katanya. Ya, jadi tidak bisa mengelola rasa sepi, takut untuk diabaikan, takut untuk ditinggalkan. Nah, itu juga salah satu gejala dari borderline. Nah, lalu gejala berikutnya yang ada self harmnya juga ya. Halo teman baik semua, selamat datang di acara Dialog Jiwa bersama saya Ardan dan Dr. Yudi. Kita kali ini masuk ke episode kedua dari Bincang Borderline. Jadi memang kita khusus membahas borderline. Kemarin ada episode 1, sekarang episode 2-nya yang terakhir ya dok ya. Nah kali ini saya mau perkenalan diri lagi. Saya adalah anggota komunitas teman baik yang juga penyintas bipolar dan gangguan kepribadian ambang atau borderline. Nah kalau Dr. Yudi sendiri mungkin boleh perkenalan diri lagi dok. Iya. Ya halo teman baik semua, jumpa lagi ya. Saya Dr. Yudi Kurniawan ya, saya psikiater ya. Juga ikutan nih di komunitas teman baik juga ya, dan komunitas kawan bipolar. Kawan BPD. BPD betul. Jadi salah satu pembinanya ya dok ya. Dari komunitas kawan BPD. Mungkin bisa di follow juga Instagramnya @kawanbpd, kawan borderline personality disorder. Nah kali ini kita membahas tentang mengatasi borderline personality disorder. Kalau kemarin kita lebih ngebahas ke teorinya ya dok ya, tentang apa sih BPD itu gitu. Nah sekarang kita membahas tentang cara mengatasinya gitu. Nah saya mau bacain studi kasus nih dok. Iya. Ada 3 nih dok, surprise ya dok ya, belum dikasih tahu soalnya, belum dibocorin sebelumnya. Iya. Nah asik ya. Asik makanya. Ada 1 nih yang pertama. Wah banyak dong ini berarti karena ada 3. Iya. Iya oke. Nah ini dari satu kawan ya, dari kawan borderline juga, katanya gini, moodku berubah drastis dengan cepat dalam hitungan menit. Saat aku ke kamar tidur, moodku masih happy tuh. Lalu pas ke area laundry mesin cuci, moodku langsung drop banget sampai mau nangis. Triggernya karena lihat tumpukan pakaian kotor yang banyak banget. Sampai aku suicidal. Nah itu aku kenapa ya dok? Katanya gitu. Nah ini dia ya. Kita lihat nih, yang pertama dia ngeluhin berarti moodnya. Jadi ada moodnya yang cepet banget berubah dalam hitungan menit ya. Baru dari kamar lalu ke mesin cuci aja udah langsung berubah ya ketika melihat tumpukan pakaian kotor ya. Jadi ada perubahan mood yang terjadi tiba-tiba. Lalu disertai juga adanya, nah itu tadi adanya suicidal juga ya kan, ada keinginan. Jadi dia ada suatu stresor ketika merasa sangat tertekan mungkin ya ketika melihat tumpukan itu, sehingga lalu merubah moodnya dengan cepat. Dan mungkin dia tidak bisa untuk mengelola hal tersebut, sehingga ada nih keinginan untuk melakukan suicidal. Nah, kita nggak dapat nih kalau hanya lihat dari secuplik gini kan. Kita perlu yang lainnya. Tetapi paling tidak ada gejala BPD yang terpenuhi. Yang pertama adanya mood yang cepat berubah, lalu ada pikiran-pikiran suicidal itu ya. Ya. Kita tahu nih, tadi udah kita jelasin kalau pada borderline salah satunya ya adanya mood swing yang cepat dan adanya self harm yang sering terjadi ya atau berulang. Nah, mesti ada gejala-gejala lainnya. Nah, itu yang mesti kita tanyakan. Ada nggak ini dia mengalami suatu rasa takut untuk ditinggalkan, tidak bisa mengelola kesepian, atau dia ada gangguan nih, ada hambatan dalam berinteraksi dengan orang lain secara dekat ya kan. Lalu apakah hal-hal tersebut mengganggu nggak suasana kehidupannya dia, pekerjaannya. Nah itu hal yang paling penting yang mesti kita tanya ya. Nah kalau cara mengatasinya sendiri itu gimana dok, kalau misalnya ada teman ini yang merasakan hal seperti itu gitu dok? Nah yang paling membahayakan tentu di sini adalah pikiran suicidalnya itu ya. Nah ini yang mesti pertama kita harus mengenali dulu nih, apa sih yang ada di diri kita,
apa sih yang kita alami. Nah, itu yang pertama. Lalu setelah kita memahami hal tersebut, kita akan mengupayakan nih bagaimana kita mengatasinya. Nah, kita tahu ada hal yang membahayakan lalu keinginan untuk bunuh diri kan. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Hal yang termudah yang kita bisa lakukan adalah coba mengalihkannya. Distraksi ya dok? Iya, salah satunya distraksi ya. Nah, ketika ada hal tersebut bisa diam sejenak, mungkin tarik nafas dalam, buat diri kita jadi rileks, lalu coba lakukan hal-hal lain yang bisa mengalihkan pikiran kita untuk melakukan hal yang membahayakan tersebut. Lalu jangan juga ragu nih untuk memberitahu orang terdekat, pasangan, mungkin orang tua atau siapa yang ada di rumah tentang apa yang kita alami. Nah, mestinya juga orang yang di rumah paham nih dengan apa yang kita alami, dengan gangguan yang kita alami tersebut. Nah, itu sangat penting. Iya. Kalau misalnya orang di sekitarnya malah nganggep dia lebay gimana ya dok ya? Nah, ini yang perlu ya kan. Nggak jarang ya dianggap seperti itu karena seringnya melakukan tindakan self-harm yang berulang. Nah, dikatakan mungkin lebay untuk mencari perhatian kah, ya kan seperti itu ya. Nah, sebenarnya kita mesti memberikan pemahaman pada keluarga bahwa hal ini mungkin saja ini bagian dari suatu masalah mental ya, yang mestinya harus ditangani ya. Terlalu kita mengabaikan, nah apalagi dengan menantang, nah itu bisa saja nih nanti membuat hal tersebut terjadi beneran. Nah, bisa saja hal tersebut. Ya, pemahaman di keluarga sangat penting. Nah, itu pentingnya nih. Ketika kita sudah mengalami hal seperti itu, nggak ada salahnya berkunjung ke profesional kesehatan jiwa, ya kan? Lalu bersama keluarga, sehingga keluarga diberikan pemahaman. Sehingga keluarga tentunya jadi paham dan bisa memberikan support yang optimal untuk bisa pulih dari masalah ini. Oke. Berarti itu ya sarannya untuk kasus pertama. Kasus kedua nih ada juga nih dok. Saat aku ketemu permasalahan yang sulit banget dan menguras tenagaku, aku langsung down banget. Orang-orang bilang aku lebay dan saking gemesnya sama rasa downku, aku selalu self-harm. Saking udah sakitnya perasaanku katanya. Apalagi selalu dibilang lebay sama orang-orang. Kenapa sih orang-orang lebih empati dengan orang sakit fisik dibanding sakit mental? Aku sayat tanganku karena aku pengen nunjukin ke mereka betapa sakitnya perasaanku. Aku udah gak tahan lagi, rasanya hampa banget, sendirian banget. Aku lama-lama menikmati rasa sakit itu. Aku kenapa ya, dan aku mesti gimana katanya. Iya. Ya, ini dia juga ya. Jadi ternyata ada perilaku self-harm berupa menyayat ya, berarti cutting yang dia lakukan ya. Dan akhirnya cutting tersebut menjadi menimbulkan suatu apa ya tadi ya, kelegaan ya jadinya ya. Bukan suatu penyesalan, tapi ada rasa lega setelah melakukan tersebut, dan mungkin bisa terjadi berulang kali seperti itu. Nah, ketika terjadi pengabaian ya dia merasa diabaikan kan berarti ya. Nah, ini salah satu gejala juga ya. Ya, jadi tidak bisa mengelola rasa sepi, takut untuk diabaikan, takut untuk ditinggalkan. Nah, itu juga salah satu gejala dari borderline. Nah, lalu gejala berikutnya yang ada self-harm-nya juga ya. Yang mungkin terjadi bisa jadi berulang tuh karena dia sudah menemukan. Meskipun dia ingin menunjukkan nih bahwa kenapa sih orang sakit fisik aja yang diberi perhatian lebih ya, keluhanku kok enggak ya. Nah, itu juga yang perlu nih keluarga pahami ya. Hampir sebagian mungkin nih masyarakat masih menganggap hal yang sama seperti itu ya. Sakit fisik kelihatannya nyata ya, sedangkan problem mental suatu hal yang banyak yang mengidentikan rumit dan susah dipahami ya. Jadi itu yang membuat seakan-akan tidak dipedulikan ya. Mungkin pemahaman itu nih yang pada keluarga diperlukan. Nah, terkait apa yang dialami, nah ketika melakukan self-harm agar rasa stres psikis itu jadi terasa makin lega. Nah, ini berarti ada nih, kalau kita lega itu biasanya ada zat-zat yang sering kita sebut endorfin itu keluar. Jadi ada rasa lega, ada rasa nyaman, ada rasa nikmat yang kita rasakan. Dan ini tentunya
kita ingin dong mengalami hal tersebut lagi, ya kan? Siapa sih yang nggak ingin nyaman, ada rasa nikmat yang dirasakan, sehingga biasanya ketika sudah merasakan hal tersebut, ada keinginan untuk mengulanginya lagi, lagi dan lagi. Jadi akhirnya setiap ada suatu stres psikis, ya tentu pelariannya akan ke sana. Karena itu yang buat rasa nyaman, itu yang buat rasa lega, itu yang buat rasa nikmat mungkin ya. Nah, jadi terjadilah perilaku self harm yang berulang. Nah, hal ini yang mesti dipahami nih oleh lupa saya namanya tadi. Memang anonim dok. Oh, anonim ya. Iya. Oleh si itu ya. Anggap aja Mawar, sebut saja Mawar. Ya mungkin oleh Mawar ya. Dia kembali lagi kayak tadi. Yang pertama, ya kita belum bisa nih bilang, oh ini borderline. Karena kan baru ada segitu. Kalau untuk mendiagnosisnya dari 9 item itu mesti ada 5 ya, dan udah terjadi dalam kurun waktu tertentu. Ya, jadi kita mesti gali nih gejala-gejala lainnya. Tapi paling enggak ada perilaku seperti itu dan itu telah mengganggu kehidupannya. Nah, itu udah layak nih dapat suatu penanganan. Hal-hal yang mesti dilakukan di rumah ya itu tadi. Pertama harus mengenal nih apa yang dialaminya dulu. Setelah dia mengenal, nah ada nih hal yang berisiko. Balik lagi kalau yang tadi ada keinginan bunuh diri. Yang ini adalah keinginan melukai diri. Nah, tentu ini kalau dilakukan berulang juga menimbulkan suatu gangguan. Nah, ketika dia mengenali hal ini, gimana nih dia bisa memetakan pencetusnya. Setelah dia bisa memetakan pencetusnya, coba nih, ada nggak alternatif lain yang bisa dia lakukan? Selain misalnya kalau lagi stres, self harm, ada nggak hal lain yang bisa mengurangi stres tersebut? Nah, lalu nggak lupa juga nih support sistemnya, dukungan dari keluarga. Mestinya keluarga memiliki pemahaman dengan apa yang dialami oleh si Mawar tentunya. Berarti edukasi itu penting banget ya dok ya? Sangat penting, makanya kita buat acara seperti ini ya. Iya betul, betul sekali. Emang tujuannya untuk mengedukasi ya dengan cara yang mudah dipahami gitu. Sekarang yang terakhir nih dok. Yang ketiga. Yang ketiga ya? Iya. Aku takut sekali ditinggal pacarku. Pas dia sibuk kerja pun aku langsung berpikir dia selingkuh atau ninggalin aku selamanya. Bahkan aku jadi sering nuduh dia mau ninggalin aku padahal dia gak mau ninggalin gitu. Aku tersiksa banget sama perasaan ini. Aku selalu ngerasa akan ditinggalkan. Gimana ya cara ngatasin itu dok? Oke. Ya kita bahas juga ya, karena kan topik kita borderline. Ada nggak gejala-gejala borderline di sini kan? Kalau kita cermati dari kasus yang ketiga ya, ternyata nih ada rasa takut ditinggalkan. Nah ini juga salah satu gejala dari borderline personality ya. Ya kita udah nemuin satu. Lalu berikutnya ya ada curiga ya kan? Yang kita udah cerita di episode sebelumnya. Ada juga ide-ide curiga. Nah, ketika ada rasa takut ditinggalkan, lalu timbul ide-ide curiga seperti itu, nah itu mesti kita cari lagi nih, ada nggak hal-hal lainnya dari 9 kriteria itu sehingga kita bisa menentukan ini adalah suatu gangguan kepribadian borderline atau mungkin hanya suatu ciri kepribadian borderline. Nah itu yang mesti kita lakukan ya, tapi paling enggak ketika mengalami seperti itu, apa sih yang bisa kita lakukan? Ya balik lagi ya. Ya yang pertama kita lakukan ya tentu memperbaiki komunikasi dulu nih dengan pacar ya atau pasangan ya. Ya komunikasi kita perbaiki ya. Nah lalu bagaimana kita menimbulkan rasa saling percaya. Nah itu perlu nih berlatih ya, saling mempercayai. Lalu berikutnya, nah apa sih yang paling mengganggu? Ide-ide curiga itu tadi ya kan. Ide-ide curiga ini berarti timbul berarti ada keraguan ya atau ketidakpercayaan ya mungkin dengan pasangan. Ya ini yang mesti dibicarakan dan dikomunikasikan lalu dibuatkan komitmen ya. Misalnya nih pada orang yang memiliki ciri borderline, ketika misalnya telat aja sebentar nih udah pikirannya udah macam-macam ya, takut ditinggal. Ya mungkin kalau telat ini pasangan bisa konfirmasi dulu ya, hal-hal yang sederhana ya mungkin ya itu bisa dicoba dan dibicarakan dan dilakukan. Nah itu tuh saya juga pengen ngebahas soal impulsivitas sama kompulsif dok. Itu apakah pikiran kompulsif atau gimana ya dok ya? Ada hubungannya nggak? Iya, pada borderline sangat sering tuh ada gejala perilaku impulsif ya. Jadi suatu perilaku tanpa dipikirkan terlebih dahulu nih,
akibatnya atau risikonya. Lalu ada juga nih, tadi kita bahas sedikit ya, dia akan cenderung melakukan tindakan berulang, utamanya self harm itu tadi. Ya ketika ada rasa nyaman, ada rasa lega yang didapat dari luka fisik itu tadi, ya cenderung dia akan ingin mengulanginya lagi ya. Jadi perilaku ini sering kita sebut kompulsif ya. Jadi ada perilaku yang berulang ya. Dia akan merasa lega setelah melakukan perilaku tersebut. Ya, jadi hal itu yang terjadi. Ya. Jadi untuk mencapai rasa lega seperti itu dia akan mengulanginya lagi. Dan dia tidak punya merasa tidak berkuasa untuk melepaskan perasaan itu ya dok ya? Iya, mengontrol gitu. Ya itu yang nantinya kita latih. Nah itu yang perlu dilakukan dengan treatment dan psikoterapi. Bagaimana sih misalnya mengelola hal tersebut. Nah hal-hal itu yang perlu dilakukan. Benar nggak sih dok? Saya juga pernah dengar katanya kalau untuk borderline itu bukan ke obat tapi lebih ke psikoterapi. Iya. Benar ya dok? Ya kalau kita lihat ini sangat tergantung ya. Oh, tergantung. Jadi keluhannya aja begitu luas ya kalau kita lihat borderline. Kadang di luasnya keluhan ini, jadi tidak ada nih terapi yang spesifik banget nih kalau untuk obat untuk borderline. Ada range pilihannya tergantung dari gejala yang mengganggu itu apa. Nah itu, kalau mood swing yang mengganggu ya berarti treatment mungkin untuk moodnya yang lebih dominan. Begitu pula dengan yang lainnya. Nah itu kalau dari segi treatment obat. Lalu memang yang lebih ditonjolkan dalam penanganan borderline ini adalah terapi psikoterapinya. Jadi ada banyak pilihan psikoterapi yang bisa dipilih dan dilakukan. Nah, jadi itu. Namun untuk bisa dilakukan psikoterapi tersebut tentu keadaan yang lain itu mesti lebih stabil sehingga bisa dilakukan upaya-upaya tersebut. Nah, itu kadang yang memerlukan obat. Bagaimana menstabilkan gejala-gejala yang mengganggu sehingga bisa dilakukan suatu psikoterapi. Oh, jadi kalau psikoterapi itu harus stabil dulu ya dok ya biar bisa ya paling nggak seperti itu. Ya kalau lagi betul-betul misalnya nih perilaku impulsifnya yang dominan ya kan. Nah kadang nih kita perlu juga tuh ada kombinasi terapi. Jadi ada medikasi, ada juga psikoterapinya. Oh gitu. Jadi teman baik semua kalau misalnya ngerasa kayak relate banget sama kasus-kasus yang tadi saya ceritakan, itu gak ada salahnya buat ketemu profesional ya dok ya. Iya. Kayak psikiater, psikolog klinis, perawat jiwa itu juga bisa ya dok ya. Bisa. Ya jadi apa yang kita bicarain tadi, kita mengenal gejalanya, kita coba lakukan usaha-usaha mandiri yang bisa dilakukan di rumah. Tetapi ketika ada hal-hal yang membahayakan, nah tentunya ini mesti nih mendapatkan penanganan. Gak jarang juga nih pada beberapa klien yang borderline juga bertanya, kalau kondisi saya lagi seperti ini, saya perlu dirawat inap nggak dok? Nah, iya, kadang gimana tuh? ada bertanya seperti itu. Ya ini sangat tergantung ya. Ketika ada usaha untuk yang membahayakan diri sendiri dan kita tidak bisa mengontrolnya, lalu ketika saat itu juga tidak ada orang lain yang bisa membantu kita yang berada di dekat kita, nggak ada salahnya juga kan kita melakukan rawat inap dulu. Nah ketika ada hal yang membahayakan ya salah satu pilihannya bisa itu dulu. Oke deh kalau gitu teman baik semua, semoga penyampaian dari kita tadi, penjabarannya semuanya bisa dimengerti dan bisa menambah wawasan. Terima kasih banyak Dr. Yudi, waktu kita ternyata sudah mendekati habis. Nah jadi sampai ketemu semua teman baik di episode-episode Dialog Jiwa setelahnya. Dan saya mau cerita dulu, acara ini didukung sepenuhnya oleh komunitas teman baik, komunitas kawan BPD, dan studio Diskoria 88. Oke, sekarang saatnya kita undur diri ya. Makasih semuanya udah menonton.